Shalom, Damai di hati. Puji nama Tuhan, kami sangat bersyukur di kesempatan kali ini. Dan apa kabar Bapak Ibu Saudara? Tentunya dalam keadaan yang sehat-sehat dan diberkati oleh Tuhan. Dan di kesempatan kali ini kami rindu menseringkan kebenaran firman Tuhan, tentunya dari MTPJ yang terdapat dalam Bilangan 9 ayat 15 hingga ayat ke-23. Dengan tema di sepanjang minggu ini, berjalan menurut titah Tuhan. Tapi sebelum jauh itu, kita akan merenungkan. Mari kita berdoa. Ya Yesus, terima kasih Bapa di sorga. Kami bersyukur di kesempatan kali ini dalam panggilan Tuhan. Kami boleh tetap setia melangkah dalam kehendak Tuhan dalam pelayanan kami. Dan kami bersyukur Roh Allah terus menuntun kehidupan kami. Kami berdoa Bapa di sorga, di kesempatan kali ini kami akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Roh Tuhan menuntun dalam hikmat dan Roh Kudus sehingga kami boleh mengerti dan memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan Roh Kudus yang sama yang akan memampukan setiap kami, bahkan setiap pendengar yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan untuk dapat melakukan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami sungguh bersyukur dan kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan di kesempatan kali ini. Ya, seperti biasa kita menseringkan kebenaran firman Tuhan yang dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama kita akan melihat apa yang menjadi latar belakang kitab Bilangan, kemudian apa yang menjadi pesan teks ya dalam Bilangan 9 ayat 15 hingga ayat 23 dan implikasi ya berhubungan dengan tema di sepanjang minggu ini ya, berjalan menurut titah Tuhan. Ya, semoga bukan semoga lagi ya, pasti diberkati oleh Tuhan dari kebenaran firman Tuhan ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, apa kabar saat ini? Kami selalu berdoa agar sukacita melayani akan menuntun kita untuk tetap berpengharapan kepada Tuhan apapun kondisi kita hari ini. Kami doakan Bapak Ibu Saudara dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat untuk menjadi berkat. Di hari ini kita bersama akan melihat bagian bacaan dari kitab Bilangan. Kami mengajak Bapak Ibu Saudara untuk membaca terlebih dahulu pasal 9 ayat 15 sampai 23 maupun pasal perikop sebelum dan sesudahnya untuk dapat memahami konteks keseluruhan dari bacaan Alkitab di hari ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kitab keempat Taurat dan keempat dalam perjanjian lama atau Bilangan dalam bahasa Ibrani disebut Bemidbar dan dapat diartikan sebagai daerah liar. Jadi Bemidbar itu diartikan daerah liar dan ditulis oleh Musa sebagaimana dalam Bilangan 1 ayat 1. Di situ dikatakan Tuhan berfirman kepada Musa. Nah, juga ada beberapa kejadian atau peristiwa yang membuktikan bahwa penulisnya memang adalah Musa. Itu dapat kita lihat misalnya dalam Bilangan pasal 33 ayat 2. Dalam ayat ini penulis menjelaskan tempat-tempat mereka singgah pada waktu perjalanan keluar dari tanah Mesir. Ayat-ayat lain juga misalnya Ulangan 31 ayat 9 mendukung bahwa yang menulis kitab Bilangan ini adalah Musa. Nah, kitab Bilangan menuturkan cerita tentang perjalanan Israel ketika mereka dari Gunung Sinai melintasi Gunung Sinai ke daratan Moab di perbatasan Kanaan. Nama kitab Bilangan ini berasal dari menonjolnya angka-angka sensus. Sensus kita tahu bahwa adalah hal yang biasa di Timur Kuno karena ada 3 fungsi sensus ya, yaitu untuk merekrut tenaga perang, untuk menjadi kelompok pekerja paksa dan penyembahan, serta terakhir untuk menetapkan dasar bagi persembahan khusus. Maka jika ditanya, mengapa disebut kitab Bilangan? Ini karena Bilangan itu memuat daftar kelompok, jumlah orang, dan dimulai serta ditutup dengan daftar angka-angka, yaitu 2 sensus yang dilakukan bangsa Israel. Sensus yang pertama diambil pada permulaan perjalanannya, sensus kedua pada akhir ketika mereka mau masuk ke tanah perjanjian. Nah, Bapak Ibu Saudara, nama Bilangan dalam bahasa Inggris itu disebut numbers.
dalam Yunani Perjanjian Lama atau Septuaginta menyebut sebagai numeri, sedangkan dalam bahasa Ibrani diartikan di padang gurun, atau kata-kata pertama yang berarti di gurun, sebagaimana pokok utama kitab ini memang adalah pengembaraan panjang bangsa Israel di padang gurun selama 40 tahun menuju ke tanah perjanjian. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, di bagian pertama pasal 1 sampai pasal 10 dari keseluruhan kitab Bilangan ini melihat dan menekankan cerita tentang persiapan bangsa Israel untuk mereka berangkat dari Sinai. Nah, ini menjadi pasal-pasal terdahulu yang mengisahkan bagaimana umat Israel berjalan melintasi padang gurun ketika mereka mau menuju ke tanah Kanaan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, saat membaca Bilangan 9 ayat 15 sampai 23 yang oleh Lembaga Alkitab Indonesia di sini diberi judul Tiang Awan Memimpin Perjalanan Israel, maka pasti ini menjadi sebuah kisah yang sebenarnya tidak asing bagi kita. Kita tahu bahwa cerita contohnya tiang awan dan tiang api juga ditulis di Keluaran 40 ayat 34 sampai 38. Dan cerita ini mungkin gambarannya sudah kita tahu, tetapi rasanya perlu dikisahkan sebagai pendahuluan membahas teks bahwa bangsa Israel sejak keluar dari Mesir, mereka itu harus berpindah-pindah tempat untuk bertahan hidup. Jadi mereka seperti bangsa nomaden ya. Alkitab mencatat bahwa kurang lebih mereka menghabiskan 40 tahun berputar-putar di padang gurun. Harusnya bisa sampai lebih cepat ke Kanaan, namun Allah mau mendidik orang Israel, umat Israel untuk dapat lebih taat, mendengar Tuhan dan tidak menyesal. Karena itu mereka yang tegar tengkuk ini, mereka diajak atau diperintahkan untuk berjalan mengembara dari tempat ke tempat. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam perjalanan itu di padang gurun, ketika mereka harus pergi ke tanah Kanaan, mereka dituntut untuk membuat kemah-kemah menjadi tempat mereka tinggal sementara. Namun selain kemah untuk tempat mereka tinggal, mereka juga membuat kemah suci itu menjadi tempat sementara atau tempat kehadiran Allah sebagaimana mereka tinggal sementara di padang gurun dan berkemah. Nah, untuk kemah suci sendiri itu biasanya diatur oleh orang Lewi mengenai banyak sekali upacara di dalam kemah suci tersebut. Oke, kita akan lihat ya saat ini apa pesan teks. Kami menemukan firman Tuhan kepada Musa dan apa yang terjadi dalam kisah perjalanan umat Israel ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, ayat 15-16, awan yang menutupi kemah. Kedua, ayat 17-21, titah Tuhan sebagai petunjuk melalui awan. Dan yang terakhir, ayat 22-23 mengenai penegasan kewajiban Israel menurut titah Tuhan. Mari kita membahasnya satu persatu. Yang pertama, kita melihat ayat 15-16 bicara mengenai awan yang menutupi kemah suci. Sudah dibahas di pendahuluan bahwa ketika Israel mau ke tanah Kanaan, mereka itu harus buat kemah sebagai tempat tinggal sementara. Di samping itu mereka harus buat kemah suci sebagai tanda kehadiran dari Allah yang membawa mereka keluar dari Mesir, yang memimpin mereka ketika mereka harus menjadi pengembara berjalan menuju ke tanah Kanaan. Nah, bagian pertama ini bicara bahwa kemah suci sudah didirikan. Kita dapat lihat ya, di sini saya bacakan kembali. Pada hari didirikan kemah suci, maka awan itu menutupi kemah suci, kemah hukum Allah. Jadi kemah suci yang disebut kemah hukum Allah, tempat Allah memberi perintah. Dilanjutkan, dan pada waktu malam sampai pagi awan itu ada di atas kemah suci, kelihatan seperti api. Ayat 16.
Demikianlah selalu terjadi. Awan itu menutupi kemah dan pada waktu malam kelihatan seperti api. Di sini sangat jelas bahwa Allah memberi tanda melalui tiang awan tersebut bahwa Dia hadir. Digambarkan malam ke pagi dan bagaimana saat malam yang gelap, awan itu pun tetap nampak karena terlihat seperti api. Ini menegaskan bahwa Allah yang telah membawa Israel keluar dari tanah Mesir adalah Allah yang maha hadir. Adalah Allah yang jelas kehadirannya dapat disaksikan menjadi petunjuk bagi umat Israel. Selanjutnya yang kedua, kita akan melihat ayat 17 sampai 21. Tita Tuhan sebagai petunjuk melalui awan. Bapak Ibu Saudara, kehadiran Allah sangat jelas. Sudah kita baca, sudah kita temukan ketika lihat teks Alkitab. Tuhan yang memberi perintah adalah Tuhan yang menghendaki umatnya untuk keluar dari Mesir. Dan dalam kehendaknya Dia tidak biarkan orang Israel itu sendirian atau justru mengalami kejatuhan. Kita tahu mereka tegar tengkuk, tapi kita juga melihat Allah yang maha hadir. Dia memberi perintah, Dia memberi tanda bahwa Dia Allah yang hidup, sungguh hadir dan memimpin umat Israel. Ketika mereka ditindas di Mesir, ada tanda-tanda ditunjukkan. Ketika mereka keluar, Dia pun tetap hadir dalam perjalanan kehidupan orang Israel. Nah, atas perintah Tuhan, bangsa Israel itu membongkar kemah, dan atas perintah Tuhan juga mereka akan memasangnya kembali. Tandanya selama awan itu ada di atas kemah Tuhan, mereka akan tetap tinggal di tempat itu. Tuhan hadir dan Tuhan memberi perintah kepada umatnya. Itu melalui perkataannya, kita tahu Dia pakai juga Musa, tapi juga di sini melalui awan. Khusus di bagian ini kita melihat bahwa posisi awan itu menjadi tanda dari tita Tuhan. Ketaatan yang ditunjukkan Israel itu merupakan kemutlakan bagi Israel dalam pengembaraan menuju tanah Kanaan. Mereka memang harus taat, karena harusnya mereka ini kan cuma lewat negeri orang Filistin boleh langsung sampai ke tanah Kanaan. Namun mereka harus putar dari laut Teberau. Karena apa? Karena Allah tidak mau mereka menyesal. Allah tidak ingin membentuk Israel menjadi umat yang instan. Semua nanti Tuhan tahu. Lebih jauh supaya ndak balik. Ada tita melalui tanda awan supaya dorang mau mendengar. Kita bisa lihat ya di ayat 19 sampai 21 akan saya bacakan. Ya, di sini ayat 19. Apabila awan itu lama tinggal di atas kemah suci, maka orang Israel memelihara kewajibannya kepada Tuhan. Jadi sekalipun lama, tetapi mereka memelihara kewajiban kepada Tuhan. Terus ya, dan tidaklah mereka berangkat ketaatan. Ayat 20, ada kalanya awan itu hanya tinggal beberapa hari di atas kemah suci. Maka atas tita Tuhan mereka berkemah, dan atas tita Tuhan juga mereka berangkat. Ayat 21, ada kalanya awan itu tinggal dari petang sampai pagi. Ketika awan itu naik pada waktu pagi, mereka pun berangkatlah, baik pada waktu siang, baik pada waktu malam. Apabila awan itu naik, mereka pun berangkatlah. Diulang-ulang mengingatkan bahwa ini sesuatu yang sangat penting mengenai tita Tuhan, tanda yang Tuhan tunjukkan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kewajiban Israel juga ini menunjuk pada ketaatan mereka. Kapan, berapa lama pun tita Allah yang disampaikan harus didengar dengan sebaik-baiknya. Harus untuk dilakukan. Mau pagi ataupun mau malam. Ketika Tuhan buat awan naik, berjalan. Ketika Tuhan buat awan itu diam, maka mereka tetap berkemah. Sehari atau menunggu berhari-hari. Mereka tetap harus sigap, siap untuk memperhatikan petunjuk dari Tuhan. Israel memahami bahwa mereka tidak bisa tanpa Tuhan. Mereka melihat pemeliharaan Allah dan menyaksikan bahwa memang Allah sangat tahu kapan waktu terbaik untuk berangkat
atau kapan waktu terbaik untuk istirahat, untuk berkemah. Allah sangat tahu kapan berjalan atau diam. Dan karena itulah Allah pencipta menunjukkan perintahnya dalam kesetiaan dan perlindungan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, terakhir kita akan lihat ayat 22 sampai 23 mengenai sebuah penegasan kewajiban Israel menurut titah Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, titah disebut sebagai kata. Titah juga disebut sebagai perintah yang biasanya dari raja, orang yang berkuasa, yang disampaikan dan harus dilakukan. Maka ketika melihat bagian ini, kita menemukan sebuah penegasan. Diulang-ulang kan, hal ini berarti sesuatu yang sangat penting dan harus taruh perhatian untuk hal ini. Perjalanan bangsa Israel itu tidak menentu waktunya. Kita boleh lihat contohnya ayat 22. Berapa lama pun juga awan itu diam di atas kemah suci, baik 2 hari, baik sebulan atau lebih lama, maka orang Israel tetap berkemah dan tidak berangkat. Tetapi apabila awan itu naik, barulah mereka berangkat. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita semua boleh menemukan betapa Allah yang memberi perintah sedang mengajar umat Israel untuk siap sedia kapanpun waktunya. Mereka diajar untuk sabar, untuk taat apapun kondisinya. Mau pagi atau mau malam, mau besok, mau lusa, mau bulan depan atau kapanpun dan bagaimanapun, Israel tugasnya cuma taat sambil melaksanakan kewajiban-kewajibannya dengan baik. Yang paling terakhir kita mau baca sama-sama ayat 23. Ya Bapak Ibu Saudara, mari kita sama-sama ya. Atas titah Tuhan mereka berkemah, dan atas titah Tuhan juga mereka berangkat. Mereka memelihara kewajibannya kepada Tuhan menurut titah Tuhan dengan perantaraan Musa. Tuhan kasih perintah dengan tanda ataupun melalui hambanya Musa. Intinya taat pada Tuhan seperti titah atau perintah perkataan kehendak Tuhan harus diikuti. Di sini juga terlihat secara tidak langsung peran Musa sebagai pemimpin. Musa harus mengingatkan dan meneruskan titah Allah dengan benar dan dengan bertanggung jawab kepada umat Tuhan. Dan Allah yang memberi dia kepercayaan sebagai pemimpin adalah Allah yang juga setia kepada perintah dan ketetapannya. Janjinya digenapi ketika dia katakan kepada Musa maupun kepada umat Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus, perenungan, pembacaan ini dalam pesan teks ini sekali lagi ya, ini menegaskan tentang pentingnya mendengar perkataan Tuhan, titah Tuhan, sebagaimana yang dicontohkan oleh umat Israel. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, tema di sepanjang minggu ini mengenai berjalan menurut titah Tuhan. Kita sudah membaca Bilangan pasal 9 ayat 15 sampai 23 dan ini memberi kita beberapa pesan dan pengajaran penting. Yang pertama, mari belajar melalui tema MTPJ dan pengantarnya masuk ke tema tersebut. Kita membaca bahwa sekarang ini tidak peduli mau muda ataupun tua, tawaran gaya hidup modern makin menggoda dan bisa dengan mudah memberi pengajaran baru yang bisa menyesatkan atau bisa membelokkan seseorang atau juga malah merusak kedisiplinan rohani dari anak-anak Tuhan. Kita tahu banyak sekali orang yang menghabiskan waktu berjam-jam dengan games, dengan aneka tayangan yang dimunculkan di media sosial sehingga lupa tugas-tugasnya dalam tetap menjaga ya semangat pelayanan, kehidupan berdoa, kehidupan melayani, kehidupan bersaksi. Nah, Bapak Ibu Saudara, di pengantar MTPJ ada himbauan gereja, pemerintah, orang tua itu bertanggung jawab menyiapkan generasi yang benar di hadapan Tuhan. Nah, generasi muda harus dididik untuk tahu tentang siapa Tuhan, untuk tahu tentang siapa dirinya yang tidak dapat berbuat apa-apa tanpa Tuhan, untuk suka pada perintah Tuhan, untuk taat pada kehendak Tuhan apapun keadaannya. Karena
Manusia bukan robot. Allah kasih kehendak bebas namun juga beri petunjuk hidup. Namun tak heran yang menggoda itu adalah jalan yang buat Tuhan kecewa. Sehingga banyak kali Tuhan kecewa dengan hidup anak-anak Tuhan. Apalagi generasi muda. Pertanyaannya bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan anak-anak kita? Bagaimana dengan adik-adik remaja dan pemuda di jemaat kita? Apakah kita memang menyarankan, menyuruh, memerintahkan, mengajak mereka beribadah, tapi sebenarnya itu tujuannya cuma supaya persembahan maso dikumpulkan? Ataukah kita benar-benar tulus melakukannya karena mendukung mereka bertumbuh dan berbuah bagi kemuliaan Tuhan? Kita yang bisa jawab masing-masing. Bagaimana dukungan kita terhadap program pelayanan generasi muda di gereja kita? Saya bertemu dengan banyak komisi remaja dan pemuda jemaat yang mengeluhkan bahwa banyak program ditolak oleh gereja tanpa alasan yang jelas, tanpa ada pengajaran yang benar, yang jelas. Subsidi pun yang sotoki di sidang itu pun diberikan tahan-tahan. Kadangkala susah sekali buat cuma mau minta subsidi. Entahlah. Tapi mari kita beri waktu untuk berpikir ya, sebagaimana tema MTPJ. Siapakah penerus gereja ini? Biarkan, amati, arahkan, dukung anak-anak kita, adik-adik kita, agar mereka boleh berkembang dengan program-program yang ada. Mereka punya program doa, program misi, mereka juga bisa mengadakan banyak seminar sehingga pengetahuan-pengetahuan terus diasah. Dukung mereka, agar dari mereka akan terus dan terus lahir ya generasi pemimpin gereja dan masyarakat ke depan. Maka tema berjalan menurut titah Tuhan disodorkan agar supaya kita boleh melihat pada generasi kita seterusnya adalah kehidupan yang memuliakan Tuhan. Yang kedua, hari ini di bagian ini kita belajar bahwa Allah itu maha hadir dalam keadaan apapun kita, ketika malam, pagi, bicara tentang waktu. Dia ada. Ketika bicara juga besok, lusa, sebulan atau berapa lama pun, itu menunjukkan dia maha ada. Jadi jangan kecil hati ya, kalau sekarang ini kita seakan-akan ada di dalam malam yang kelam, penuh pergumulan. Rasanya keluarga itu makin susah membangun komunikasi. Pergumulan ekonomi, berbagai tantangan harus dihadapi. Jangan putus asa, jangan kecewa dengan Tuhan, karena Tuhan belum selesai dalam hidup kita. Dia mau ajar kita untuk sabar, tetap taat kepadanya. Tapi juga jangan bangga diri kalau saat ini kita sedang menikmati seolah-olah hari cerah dan baik-baik saja, karena semua ada dalam kendali Tuhan. Kita ini hanya ciptaan. Sehebat-hebatnya kita butuh Dia. Kita tidak bisa apa-apa tanpa Dia. Maka hiduplah sesuai kehendak Tuhan. Yakini, percaya terus bahwa Tuhan maha ada, dan setiap musim hidup kita Dia ada di sana. Yang ketiga, kita belajar bahwa titah Tuhan sampai hari ini masih memiliki kuasa yang sama. Ketetapan Allah adalah kebenaran. Itu bukan hanya soal pengetahuan atau sampai di bahasa dan pikiran. Perintah Tuhan itu kebenaran, dan kita yang mendengarnya harus melakukannya apapun resikonya. Jangan jadi sama dengan umat Israel yang keras kepala. Sebaliknya, ikojo Tuhan pemau. Karena Tuhan Bapa yang sayang, dan Dia sayang, Dia memberi pemberian yang baik kepada anak-anaknya. Agar ujung dari perjalanan yang kita juga tidak tahu besok menjadi apa, lusa seperti apa, anak-anak kita ke depan akan seperti apa. Tetapi dalam Tuhan kita tahu ujungnya damai sejahtera. Keempat, jangan tiru mereka yang melawan titah Tuhan. Memang kadang dalam kehidupan ini kita ketemu dengan orang yang rasa-rasanya dia tidak mau ikut perintah Tuhan, tapi hidupnya lebih enak di mata duniawi, di mata jasmani kita. Dan kita melihat kok hidupnya lebih senang dari orang. Jangan iri ya.
Jujur saja, selagi dapat pekerjaan, bekerja dengan jujur. Selagi punya relasi, punya keluarga, mengasihi dengan tulus. Selagi diberi kesempatan untuk hidup, hidupi itu persekutuan. Terus tekun di dalam doa. Jangan padamkan roh Allah yang Tuhan beri kepada masing-masing kita. Andalkan Tuhan. Akan ada masanya Allah sendiri yang akan membela kita. Yang kelima, Tuhan kasih banyak tanda melalui alam, melalui nasihat orang tua, melalui guru, atau teguran teman. Renungkan dan buat seperti yang Tuhan mau agar kita bisa hidup lebih baik. Paling terakhir, Bapak Ibu Saudara, Tuhan pakai para pemimpin. Hormatilah pemimpin kita dan doakan para pemimpin kita. Dan kepada kita yang diberi tanggung jawab untuk menjadi pemimpin, berlakulah benar. Sampaikanlah apa yang Tuhan taruhkan dalam tugas tanggung jawabmu dengan bertanggung jawab kepada Tuhan yang memberi kamu kesempatan untuk menjadi pemimpin. Jadilah teladan dan lakukanlah yang terbaik untuk Tuhan. Doa harapan kami agar kita sama-sama tetap berjalan dengan sukacita, berjalan dalam suka maupun duka, susah maupun senang dengan mengandalkan Tuhan. Sambil berkata, Tuhan, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Aku mau melakukan kehendak-Mu. Tuhan memberkati. Amin. Firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, itulah kebenaran firman Tuhan yang dapat kami bagikan. Tentunya pastinya ya akan diberkati lewat firman Tuhan ini. Dan kami mendoakan Bapak Ibu Saudara dituntun oleh Roh Tuhan ya untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Dan waktu yang akan memisahkan kita. Tapi sebelum itu hambanya akan menutup kita dalam doa. Silakan. Ya, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, mari satukan hati, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau Allah yang maha hadir, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah pencipta langit dan bumi. Engkau Allah yang menyatakan kasih dan kehendak-Mu dengan cara-cara yang tidak dapat kami selami sebagai manusia. Maka sepanjang kami hidup, kami mau berkata Engkau Allah luar biasa mengasihi kami. Kami mau mengucapkan terima kasih dan menaikkan pujian kami untuk kebesaran Tuhan yang mengatasi langit dan bumi. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sangat mengasihi kami. Terima kasih karena Engkau berbicara di sepanjang sejarah dan membuktikan Engkau ada di dalam setiap musim kehidupan kami. Maka kami tahu Tuhan, perjalanan hidup panjang ke depan kami akan diperhadapkan dengan berbagai tantangan dan pergumulan. Tetapi bukan sekalipun Tuhan meluputkan kami, memberi kemenangan, memberi kesukacitaan. Maka syukur kami kepadamu, kami mau andalkan Tuhan. Kami selesai berbicara dan berbagi melalui kebenaran firman saat ini. Namun kami perkatakan berkat dalam nama Tuhan Yesus. Biar semua pendengar Tuhan tolong, Tuhan berkati. Sehingga dengan firman Tuhan meneguhkan setiap iman percaya. Dan kami boleh sama-sama terus mewartakan kabar sukacita yang asalnya hanya daripada Tuhan. Semua yang sakit Tuhan sembuhkan. Semua yang bergumul dan berbeban berat, Allah yang akan menghiburkan dan memberi kelegaan dan damai sejahtera. Tolong kuatkan kami, kuatkan keluarga kami, kuatkan gereja kami, agar iman kami tetap terarah hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami selesai berbicara, namun kami tahu Tuhan belum selesai dalam kehidupan kami. Tuhan akan menolong kami untuk semakin hari, semakin setia taat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara, pada akhirnya sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.